Selamat sore, perkenalkan saya Libul Effendi dengan NIM B1013201034. Mata kuliah Ekonomi Kependudukan. Pada sore hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Kependudukan. Dosen pengampunya Pak Eko Supriyanto. Langsung ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor 1, mengapa ekonomi kependudukan menjadi sangat penting untuk dipelajari dan bagaimana hubungannya dengan indikator ekonomi yang lain? Nah, di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan tersebut, namun sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ekonomi kependudukan. Ilmu yang mempelajari hubungan antara penduduk dan ekonomi. Ekonomi kependudukan menjadi sangat penting untuk kita pelajari karena penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Penduduk berperan sebagai sumber daya manusia seperti yang meliputi seperti konsumen, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, ekonomi kependudukan dapat membantu untuk memahami sebagaimana pertumbuhan struktur, distribusi, dan mobilitas penduduk untuk memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dalam PDRB atau produk domestik bruto. Pendapatan per kapita seperti pengangguran, kemiskinan, produk domestik bruto atau PDB. Pendapatan per kapita, ekonomi kependudukan juga dapat membantu kita merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi penduduk dan mengatasi tantangan yang timbul akibat pertumbuhan demografi. Untuk itu jawaban untuk soal nomor 1. Sedangkan untuk jawaban nomor 2, apakah bonus demografi? Untuk pertanyaan nomor 2, apakah bonus demografi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang positif untuk perekonomian Indonesia? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ingin saya sampaikan, untuk bonus demografi ini dia bisa menimbulkan dampak positif ataupun negatif. Bonus demografi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang positif untuk perekonomian Indonesia jika dimanfaatkan dengan baik. Bonus demografi adalah keuntungan ekonomi yang didapatkan suatu negara karena jumlah penduduk usia produktifnya banyak. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas, dan daya saing ekonomi. Bonus demografi juga dapat meningkatkan tabungan, investasi, dan konsumsi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi juga dapat meningkatkan penghasilan daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menyikapi bonus demografi itu sendiri. Namun, bonus demografi juga dapat menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Jika penduduk usia produktif tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kesempatan berwirausaha, maka mereka akan menjadi beban ekonomi dan sosial. Jika penduduk usia produktif tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap sesuai dengan tuntutan pasar dan perkembangan teknologi, maka mereka akan mengalami kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. Jika penduduk
usia produktif tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap terhadap lingkungan, maka akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, bonus demografi harus diiringi dengan pembangunan manusia yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Artinya, pemerintah harus benar-benar mengkaji atau membuat kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan ini secara hati-hati supaya dampak positifnya dapat dirasakan oleh insan masyarakat di seluruh Indonesia. Itu untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu telah memberi tanggapan terhadap artikel yang diposting mediakompas.com. Nah, di sini yang ingin saya komentari dari artikel tersebut adalah saya menyimpulkan inti dari permasalahan yang ada artikel tersebut adalah ketidakseimbangan antara jumlah, penyebaran, dan struktur penduduk di Indonesia dengan sumber daya alam, lingkungan, dan pembangunan yang ada. Permasalahan ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemiskinan, pengangguran, konflik, kesenjangan, degradasi lingkungan, dan krisis pangan. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena adanya ledakan jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Maka dari itu saya menyarankan beberapa solusi berdasarkan dari artikel tersebut. Itu solusi dari permasalahan ini adalah memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan individu untuk mengimplementasikan kebijakan dari program yang berorientasi pada pengendalian pertumbuhan penduduk seperti keluarga berencana supaya tidak terjadi ledakan penduduk. Untuk dari segi pemerintah harus memperhatikan pembangunan secara merata supaya tidak adanya timbulnya kesenjangan sosial pada masyarakat. Dengan begitu maka peningkatan kualitas hidup masyarakat akan semakin baik dan perlindungan lingkungan. Beberapa contoh dan solusi yang bisa dilakukan itu antara lain, yang pertama yaitu adalah mendorong penerapan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab dan berdasarkan hak asasi manusia. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, di mana pemerintah harus benar-benar memperhatikan kualitas pendidikan, apalagi di era sekarang banyak bisa dibilangkan untuk tingkat pendidikan kita ini menurut saya pribadi sangat ironis, khususnya bagi perempuan dan kelompok marginal. Yang selanjutnya yaitu adalah membangun infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk contohnya seperti pembangunan ibu kota Nusantara, menurut saya itu adalah sangat bagus karena tujuannya untuk pemerataan pembangunan supaya daerah-daerah yang terisolasi bisa terjangkau oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu adalah mendorong diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor yang berdaya saing dan berkelanjutan. Artinya itu adalah pemerintah harus memperhatikan daerah-daerah yang memiliki keunggulan atau sektor unggul suatu daerah ataupun tempat yang kira-kira adanya pertumbuhan ekonominya bisa meningkat.
Selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu adalah meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu adalah meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dalam menjaga keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk dengan lingkungan hidup. Artinya yaitu adalah kita sebagai makhluk sosial ataupun makhluk hidup, kita harus memperhatikan dalam membangun, harus mempertimbangkan langkah-langkah kedepannya harus seperti apa supaya timbulnya antara pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.